Waalaikumsalam. Halo, Kawan-kawan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balala finally we can join ya. After find some problem. Thank you Mbak Lala atas waktunya pagi hari ini. Wait, I think the second is not good enough. Thank you Bang Sandi. Halo. Halo, pagi. Mbak Linda, gimana kabarnya akhir pekan ini? Alhamdulillah baik. Ya, jadi dari dulu banget aku tuh sering dengar. Pertama, thank you ya waktunya ya. It's great honor for me to discuss with all of you. Dan pagi ini kita bakal ngobrol sama Mbak Linda ya. Mungkin teman-teman sangat uh, familiar sekali kan dengan bisnis coklat asik ya Mbak ya. Tapi by the way, suaranya jelas ya teman-teman semua ya. Mungkin kalau suara saya jelas, kawan-kawan bisa confirm suara terdengar. I just want to make sure you can hear everything clear. Delay, wait a moment. Okay. I think good enough ya. Ya sih Ya, kalau Mbak. So, pertama Mbak Lala alumni UB juga kan? ya? Alumni UB juga kan, Brawijaya ya? If I'm not Iya, wrong, ya. ah, Fakultas via Fakultas Fakultas VIA. Administrasi. Berarti tahun berapa tuh masuk? Aku masuknya tahun 2009, angkatan Oh iya, berarti 2009. tahun di bawahku ya. Aku Ah, berasa tua. Oh iya, terdengar teman-teman ya. Thank you. Terima kasih kawan-kawan semua ya yang sudah gabung. Mbak Bilkis, Mbak Alia. Thank you Mas Robi, Mbak Bella, Bang Sandi, dan kawan-kawan semua. Jadi Mbak Lala ini woman planner ya, inspirator banget lah. Soal kalau kawan-kawan ingin belajar millennial planner dan khususnya F&B Mbak ya. Itu Iya, sangat linked banget dengan aktivitas Mbak Lala sekarang ya. Dan berarti usia 30 tahun. Di Malang tinggalnya di mana Mbak Lala? di Malang di Joyo Agung, Kak. Di Joyo Joyo. Agung. Joyo Mm-mm. Agung itu daerah. Belakangnya UIN naik, ada perumahan Joyo Grand itu masih naik. Oh iya 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 iya. Berarti Uwin Joyo Grand. Oh iya, I got it. Dan Mm-mm. asli Malang memang. Lahir besar di sini. Enggak, aku lahirnya di Jayapura, besarnya di Pare, kuliahnya di Oke. Malang. Ini Pare Kediri kan? Maksudnya bukan Pare, Pare-Pare ya? Pare Kediri. Oke, berarti mulai ke Malang waktu kuliah. Iya, betul. Waktu Iya iya kuliah. iya. Nah, jadi pagi ini kita itu ingin ngobrol, Mbak, gimana caranya running ya. Saya yakin banyak teman-teman itu kan mainnya di bisnis F&B kan sebenarnya ya. Mm-mm. Yang itu saya lihat most of them ya, most of my friends gitu. Kayak kemarin tuh barusan tahun saya ya, Mas Rudi, Mas Revi juga buat itu dialogi signature dan lain sebagainya gitu. Nah, banyak banget saya yakin teman-teman itu apalagi di pandemi ya, yang kena PHK dan lain sebagainya, yang mereka sekarang juga lagi rise up ya, itu ingin banget dimulai mungkin ya bisnis di bidang F&B gitu. Jadi ini kita akan ngobrol itu mungkin lebih dalam ya. Ya, Iya. lebih ke arah praktisnya gitu. Gimana sih cara startnya, apa yang harus mereka lakukan, terus learn from mistake ya kan. Itu kan Mm. juga penting ya. Ya berarti kalau sebelum masuk serius-serius dikit, kalau akhir pekan gini ngapain biasanya Mbak Lala? Kita nggak ada akhir pekan nggak sih? Kayaknya setiap hari itu ya aktif aja gitu kan. Jadi nggak ada bedanya akhir pekan sama nggak akhir pekan. Iya ya, sama itu kayaknya kita punya paradigma yang sama soal itu ya. Menikmati ya. Kan ya, tapi at the end kan entrepreneur punya freedom ya, punya kebebasan meluangkan waktu kan. Even di akhir pekan gini kerja kan kadang-kadang di
weekdays ya, itu kan tetap bisa do another thing juga itu ceritanya. Hmm. Nah, berarti tetap kerja dong kesimpulannya hari ini. Iya, ya itulah Iya. uniknya ya. Jadi entrepreneur tuh kan jalan-jalan dibilang kerja, kerjanya jalan-jalan gitu ya kan. Iya, dan kalau bisnisnya jalan, tinggal jalan-jalan. Iya. Dan jalan-jalan pun kan masih mikirin bisnis juga gitu loh. Jadi Good point. ya agak unik gitu ya kan. Nah, berarti kalau boleh cerita, sekarang kan berarti Mbak usia 30 ya. Nah, Running itu berapa? Running bisnis pertama? kalau seriusnya sih di 2011. Cuman emang 2011. dari kecil itu aku emang kayak udah kenal sama dunia dagang, terus kayak udah hobi juga gitu. Jualan tuh kayak seneng aja gitu dapet duit gitu. Meskipun kan kayak dulu TK gitu aku tuh sering kayak jualan, misal jualan pensil, aku bawa pensil tuh dulu karena TK aku di Papua ya. Jadi Kita di di Jayapura tuh kalau aku dibeliin pensil sama ballpoint itu kan biasa dikirim dari Jawa. Itu kan perfect kayak gitu-gitu. Nah, kayak gitu tuh Oke. aku bawa semua ke sekolah. Aku bawa semua ke sekolah, pulang-pulang aku nggak punya pensil. Terus karena kejual semua, temen-temennya mau beli berapa waktu itu 500, 1000, 2000 kayak gitu-gitu ya udah dikasih aja. Nah, pas di Jawa juga seperti itu. Pas di Jawa dibawain bekal buat teman-teman yang mereka mampu bisa beli ya aku jual. Buat teman-teman yang nggak mampu ya aku kasih aja. Prinsipnya seperti itu. Lalu Berarti agak semester ini ya, semester 7 mulai kick off pertama ya. waktu Iya. Kan serius banget tuh semester 5. Semester 4 ke semester semester. 5. Nah, itu Oke. 2011 semester 4 itu aku bikin kafe cepat kafe klasik waktu itu di kampung Inggris. Oh, Jadi awal tuh malah di kampung Inggris ya. iya, awal di kampung Inggris karena kan Oke. dari Pare kan gitu. Iya, iya, good, good. Dan itu cafe ya dia ya. Berarti aku sempat kemarin ketika tim R&D itu sempat awal gerobak juga kalau nggak salah kan nggak ya? Berarti the first one is the cafe. Iya, Is that right? awalnya aku bikin kafe, terus ya itu sih maksudnya awal bikin kafe modalnya utang 50 juta di 2012 itu aku bangkrut. Nah, saat aku bangkrut, aku bangkitnya itu aku bikin gerai-gerai cepat klasik. Jadi aku bikin gerobakan. Nah, dan ya running sampai sekarang. Kayak Coba gitu. kita mulai dari situ dulu ya. Mulai dari yang di Pare itu. Di Nah, Pare tadi Mbak cerita kan dia kafe. Itu bangkrutnya kenapa? Karena apa nih kalau kita ambil dari pelajaran di situ? Apa yang kira-kira kalau menyebabkan? iya, kalau aku apa ya, kalau melihat dulu ya, karena memang menurut aku kesimpulannya tuh entrepreneurship is knowledge gitu loh. Jadi kalau misalkan kita nggak punya pengetahuan yang cukup tentang apa sih itu berusaha, pengusaha, punya usaha, berbisnis, itu tuh kayak ya basicnya aja kita nggak ada kan gitu. Jadi cara ngitungnya kayak gimana, HPP itu apa, margin itu harusnya seperti apa, itu tuh nggak ada basicnya sama sekali kak. Jadi kalau dulu karena mindsetnya mindset pedagang, jadi ya udah kulakan barang berapa, misal nih belanja di pasar kangkung gitu ya, kangkung kita beli 3.000, kita masak dan bla bla bla, kemudian dijual dari 3.000 jadi 10.000. Itu tuh kan di mindset kita sebagai seorang pedagang kan kita mikirnya oh itu udah untung gitu. Nah, padahal kondimen selain kangkung ini kan banyak banget yang memang mereka itu punya apa ya resiko-resiko basi, terus nggak keluar barangnya dan lain sebagainya. Nah, kalau pedagang kan pemikirannya adalah ya udah jual murah aja asalkan laku kan kayak gitu-gitu. Nah, jadi dulu salahnya di situ. Akhirnya modal gede, nggak punya perencanaan, nggak punya apa ya knowledge yang nggak ada, nggak ngerti cara manajerialnya, akhirnya bangkrut gitu. Mikirnya ya udah megang duit aja, padahal duit itu sebenarnya nggak cukup tuh untuk balikin modal, untuk bayar beban-beban dan lain sebagainya. Dan resiko kalau di kuliner itu kan resiko basi itu kan besar, sehingga knowledge itulah yang diperlukan untuk memanage si barang dagangan kita ini gimana caranya supaya dia punya jangka waktu yang cukup lama gitu. Jadi nggak misal kulakan sekarang besok basi kayak gitu-gitu, itu tuh juga harus dipikirin gitu loh, gimana caranya nyimpen, gimana cara ngolahnya, gimana edukasinya kepada
pegawai-pegawai kita, nah kayak gitu-gitu. Nah dulu tuh aku nggak punya kayak gitu, jadi taunya aku tuh hobi masak, aku suka masak, dan aku pengen semua orang tuh suka sama masakan aku gitu. Jadi kayak dulu aku jualan nasi ayam bakar, itu tuh cuma 5.500 dulu 2011 gitu. Jadi asumsinya adalah belanja ayam zaman dulu tuh nggak sampai 30.000 kan, cuma 28.000 sekian. Ayam sekilo bisa jadi 10 potong. Nah, bisa jadi 10 potong. Kemudian nasi, beras itu kan 1 kilonya cuma 8.000 waktu itu ya. Jadi kalau misalkan 1 kilo jadi 10 itu cuma 800. Jadi kalau misalkan ayamnya itu katakan 3.000, nasinya 800, Oke. asumsinya adalah ya udah modalnya cuma 3.800, jualah 5.500. Padahal kita nggak ngitung tuh ke pasar tuh Iya. berapa ongkosnya, bahan bumbunya berapa, terus faktor basinya kayak gimana, nggak ngitung ke situ gitu. Jadi ya dari Oke. situ. Great, great. Nah, sekarang let's say misal ada aku mau mulai bisnis kop. Tunggu, sebelum masuk ke sana berarti coklat klasik itu apa sih, Mbak, menunya? Coklat Coklat dia. klasik itu minuman. Jadi kayak Minuman. aku tuh jualan produk Real Dark Coklat yang dia tuh konsepnya minuman hot and cool gitu. Jadi minuman panas sama minuman dingin. Tapi Oke. basicnya itu Real Dark Coklat. Kalau misalkan teman-teman biasa beli di kafe-kafe es coklat itu kan lebih milky ya, lebih ke susu gitu. Oke. Nah, kalau di Oke. aku tuh dia komposisinya cuman powder, choco powder sama gula doang. Tapi memang untuk choco powdernya sendiri kita punya apa ya? Ya memang recipe sendiri dan emang kita langsung ngambil dari petani kayak gitu-gitu. Oke, good, good, very good. Berarti sekarang berapa cabangnya, Mbak? Udahan, Mbak? Kafe coklat klasik? Harusnya kalau nggak ada pandemi dan jalan semua sih sekitar 375. Tiga Booth, ratus tujuh puluh lima. Itu yang uh, model apa? booth yang gerobakan kecil-kecil. Kalau Itu yang kafe itu apa nyebutnya istilahnya? kafe ya kafe. Kalau yang Yang kafe, kafe kalau yang kafe sebelum pandemi itu kita ada 8 cabang. Nah setelah cabang. pandemi ini kita sisanya cuma 3 cabang. Oh, berarti terdampak banget ya? Banget, banget. Iya, Apa ya, babak belur lah. iya, iya. Dari 8 ke 3. Dan yang 8 tuh di Malang semua? Di Malang Enggak. semua. Di Malang semua. 8. Ya, berarti sekarang yang existing di mana aja tuh yang 3 itu? Kita ada di Batu, Sulfat. Satu. Oh, sorry ada 4 ya. Kita ada di Oke. Batu, Sulfat, Jaya Agung, lalu kemudian ada di Dieng. Jalan Dia. terus Dieng. Iya, iya. Sulfat. Oke, berarti yang Suhat close ya termasuk ya? Yang Sulfat udah Iya. tutup. Great, great, great. Awesome ya, berarti strugglingnya luar biasa juga ya. Tak pikir cuma aku aja juga. Ternyata banyak banget tantangan yang dihadapi. Nah ini sekarang aku mau masuk practical ini. Tapi berarti kalau total gerobak masih running ya, 375 dia. Dia masih Enggak, survive. enggak semua sih Kak. Jadi kalau data kita segitu ya. Cuman karena pandemi ada beberapa mitra-mitra kita tuh yang izin untuk di freeze dulu. Terus ya kalau sekarang yang running ya sekitar 80-an lah. Banyak banget yang mereka nge-freeze-in sendiri gitu Ya, loh. istilahnya itu apa di bisnis tuh mil blown ya. Mil blown, something like that ya. Itu yang kita nonaktifkan sementara itu. Iya. Tapi emang benar. Jadi waktu awal pandemi itu kan aku belajar waktu itu banget tentang apa yang akan terjadi. Jadi aku sampai nulis buku mbak namanya The Next Normal. Jadi benar. Jadi di pandemi ini 15% positif ya. Dia growth luar biasa. 10% katastrofik terpukul berat. Sisanya itu agak negatif dan sedang. Nah, kita itu as leader perlu ngeplotting sebenarnya kita itu di mana. Kalau positif kan kita push kuat-kuatnya kan. Tapi kalau misalnya dia agak negatif baru kita kalau dia katastrofik kita punya pilihan. Kalau pandeminya singkat ya 6 bulan mungkin kita kan bisa pivot, berinovasi, struggling lah survive gitu. Tapi kalau pandemi 2-3 tahun itu bahkan exit the business is the good way sometimes. Tapi kalau yang pilihan pertama lagi kalau tadi katastrofik tapi pandemi nggak terlalu lama non-aktif tadi ya, it's one of the best option juga. Oke, good point. Nah, sekarang gini, Mbak. If I want to start a business ya, F&B, let's say saya mau buat usaha kopi gitu. Hmm. Saya harus mulai dari apa? Kalau aku tuh punya 7 step gitu ya, 7 step yang harus diperhatiin buat teman-teman itu. Yang pertama adalah people. Jadi mau bisnis apapun itu, yang pertama yang harus kita analisis adalah people-nya gitu. Kita harus mengenali orang-orang di sekitar kita itu secara segmentasi pasar yang akan menjadi market customer kita itu siapa aja. Kan
people itu banyak ya, maksudnya mereka itu dari kalangan menengah ke bawah, menengah ke atas, gennya apa dan lain sebagainya. Ibarat kita analisis segmennya. Lalu kadang orang terlalu fokus ke segmen yang itu hanya konsumen doang Kak gitu. Jadi menurut aku people itu bukan cuma segmen lu aja, tapi juga people itu calon-calon tim yang akan kita create untuk bersama-sama kita membesarkan ini bisnis gitu. Jadi kadang jangan jangan sekarang udah bukan zamannya lagi untuk create business by accident ya gitu. Karena sekarang itu banyak banget kan mentor-mentor, tutor-tutor, lalu kemudian apa namanya bacaan-bacaan dan sebagainya gitu. Jadi aku rasa kita harus mulai dari sebuah analisis yang jelas. Kenapa kita harus memulai bisnis ini? Nah, yang pertama itu people. Saat kita udah tahu nih orang-orangnya siapa aja sih yang sekiranya bakalan support kita, misal oh keluarga. Dulu zamannya aku tuh aku nggak disupport sama sekali sama keluarga gitu. Jadi benar-benar kayak orang tua aku nggak percaya, ngeremehin, terus benar-benar kayak ngejadiin ngapain sih kayak gitu-gitu, karena impiannya tuh anaknya jadi anggota birokrasi gitu loh, kayak gitu-gitu. Asli. Oh iya ya, in government ya. Jadi dan aku sendiri nggak pengen masuk ke situ gitu. Jadi emang benar-benar sebuah pergolakan yang luar biasa. Nah, dari keluarga nggak support, lalu kemudian kita lihat teman-teman kita ada nggak yang bisa support kita. Dulu zaman aku memulai bisnis 2011, itu tuh bisnis nggak sekeren sekarang kan. Jadi kayak kalau sekarang tuh kita punya bisnis online yang wujudnya nggak ada aja. Kalau kita cerita, gue punya bisnis nih, itu kayak keren banget gitu. Nah, zaman aku dulu, aku bikin gerobak, aku jualan, itu tuh nggak ada keren-kerennya. Bahkan aku punya sahabat tuh 8 orang dan mereka tuh ninggalin aku. Mereka bilang aku kere lah, mereka bilang aku malu-maluin dan lain sebagainya gitu. Jadi secara keluarga nggak support, secara circle pertemanan nggak support, terus gimana caranya kita harus bertahan dan berkembang, ngembangin mimpi kita gitu. Nah, akhirnya aku mikir, oke, dari internal aku nggak support, berarti aku harus hire si eksternal aku mulailah bikin ibarat apa ya, kayak mimpi kecil gitu, ntar gue mau rekrut orang lah. Nah kalau rekrut orang kita nggak bisa bayar, gimana skemanya? Jadi dulu awal-awal aku bagi hasil, jadi sharing profit sama orang yang baru aku kenal. Jadi kayak misal kenal hahaha kemudian aku tawarin, gue punya bisnis ini nih, gini, lo mau nggak gabung sama gue, gini kayak gitu. Nah jadi dari situ, kemudian people secara segmen, kita lihat waktu aku kuliah, segmen aku adalah mahasiswa. Mahasiswa tuh sukanya apa sih? Mahasiswa tuh kantongnya berapa sih? Dan lain sebagainya. Nah itu, setelah people selesai, baru kita ke produk. Jadi, Wait. Kita tunggu dulu, Mbak. Di people dulu ya. Ini menarik. Aku juga. Jadi ada dua hal ya. Pertama, memang benar kan. Banyak yang fail itu kalau di survei itu 42% no market nih. Dan ngembang sesuatu yang orang lain nggak butuhkan. Yang kedua ini kan tadi Mbak masuk ke tim ya. Nah aku ingin tahu gimana sih people management strategi di bisnis F&B gitu, let's say. Terus kedua mungkin ya, dari sisi people management kan kita punya kayak renumerasi dan lain sebagainya ya. Ya mungkin nggak perlu terlalu dalam sih ya. Tapi how you apa sih yang Mbak pakai gitu di people management ini ya. Kedua di tadi ya sistem yang itu digunakan ya buat reward dan sebagainya buat tim gitu. Tapi lebih karena people management strategisnya sih di F&B. Apa aja sih susunan timnya, let's say. Terus how does it work ya? Iya. Jadi ya sebenarnya seperti pada umumnya sih Kak, seperti holding pada umumnya gitu. Kita tetap ada struktur, misal akunya sebagai owner atau misalkan direktur, di bawah aku ada GM, ada senior manager, ada manager, supervisor, kemudian turun ke leader dan timnya kayak gitu-gitu. Cuman memang kalau ya sebenarnya sampai sekarang sih untuk jajaran ring satunya masih palu gada ya. Maksudnya kita nggak bisa belum di titik dimana kayak semua itu udah per divisi udah ngurusin masing-masing gitu loh. Jadi kita aku tuh punya 2 orang tim gitu ya, yang memang mereka itu ada jadi GM dan senior manager aku, yang mereka itu memang expertnya masing-masing gitu. Yang satu memang kadang kalau aku punya ide liar, aku punya ide-ide baru, aku ajak ngobrol dia, kita bikin konsep baru dan lain sebagainya. Nah yang satunya ini bagian existing. Jadi saat aku punya ide baru, aku mau create something new gitu, nah
baru udah selesai semua nih bagian existing ini dia yang ngurusin tuh SOP-nya mau kayak gimana, job desk-nya seperti apa, aturan-aturannya kayak gimana, dan semua tuh kita kontrol bareng kayak gitu-gitu. Good point. Jadi memang kenapa pertanyaan ini penting, Mbak? Karena 23% ya bisnis itu kan gagal karena not the right team ya. Berarti tadi Mbak ceritakan ada GM yang dia ketika Mbak punya ide apapun ya dia membantu penuangan ide gitu kan. Hmm. Jadi bilang gitu. Terus senior manager, tunggu yang bantu starting siapa? Senior manager atau your GM? Yang senior. Senior manager. Ah, Oke, oke. Nah, sekarang masuk nih, let's say ada satu cabang nih. ah, ah. Satu cabang. Aku memang jadi gini, ingin masuk praktis banget supaya teman-teman itu nanti bisa kebayang gitu Boleh, boleh. apa aja yang dia lakukan, terus berapa orang yang harus direkrut ya in the early stage dan lain sebagainya. Aku merasa itu sangat manfaat banget sih buat kawan-kawan. Jadi contoh kalau Mbak di salah satu cafe cabang Sunpat let's say yang the biggest one yang mana Mbak? Gimana Kak? Yang paling besar yang mana? Which one is the biggest one? Sama aja sih. Sama ya? Kalau untuk areanya memang ya semua rata-rata sama Oh, gitu. iya, iya. Dan Good, good, good. kebutuhan Nah, timnya per cabangnya ya sekitar 20 orang gitu. 20 orang satu cabang ya. Nah, Itu termasuk yang bagian servant ya juga iya. ya. Hmm. Oke, oke. Oke, 20 orang. Apa aja nih contoh? Jadi kalau untuk di cabang itu kita punya supervisor. Jadi supervisor VP, itu oke. ya supervisornya itu satu orang, kemudian leadernya itu minimal ada 2 orang. Tapi di aku ada 3 orang leader. Nah, leadernya ini bagian apa aja? Yang satu bagian food dan snack, yang satu bagian minuman, yang satu bagian server atau waiters itulah bagian operasional di lapangan gitu. Nah, Oh, jadi wait, itu tadi food and satu bagian food and snack. Jadi makanan main course and snack. Jadi foodnya good. ada satu leader sendiri, lalu kemudian beverage-nya ada satu leader sendiri, dan bagian operasional ya bagian waitersnya itu ada satu sendiri. And you mention them as a leader ya in Ya, your good uh, point. Nah, jadi dan aku mereka divisi-divisi sendiri ya. betul, dan apa ya? Ya mungkin kalau aku sih mengimplementasikan bisnis aku ini sebagai media belajarnya teman-teman ya. Karena aku melihat tuh dari dulu apa ya? Kalau perusahaan cari expert itu kan udah banyak ya Kak ya. Maksudnya rekrut minimal harus punya pengalaman ini itu dan lain sebagainya. Nah, aku ngerasa bahwa kurang ada wadah nih buat teman-teman yang memang mungkin mereka sekolahnya cuma di SMP, mereka belum punya pengalaman apapun kayak gitu-gitu, tapi mereka punya mimpi besar untuk menjadi seorang leader gitu. Nah, jadi aku tuh punya program namanya KBD gitu. Jadi ada Classic Business Development. Itu emang kita tuh milih calon-calon leader yang dia punya potensi, dan di situ aku lihat langsung gimana sih caranya lu jadi leader untuk bisa handle sekian tim, gimana caranya kamu supaya lebih berwibawa nantinya dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi memang di sini memang kayak inkubasinya anak-anak ya gitu. Nah, saat mereka udah siap, ya aku bilang ke mereka, kalau kamu yakin sama perusahaan ini, ya ayo running bareng. Tapi kalau enggak, silakan gitu cari perusahaan lain dengan basic yang kamu udah punya di sini. Gitu. Jadi emang kayak ya media belajarnya mereka gitu. And I think so Mbak. Jadi people ini penting banget. Bahkan sekarang aku lagi ngerunning itu namanya small creative ecosystem ya. Hmm. Jadi di Malang itu kita lagi buat namanya Malang Cerdas gitu. Kita kumpulin anak muda yang berprestasi gitu ya. Dia entah mau wapres, entah dia raka, apa istilah kalau di sana itu raka-raki untuk berhijau dan sebagainya gitu. Yang kita sekarang lagi kolaborasi sama baik di antara mereka karena bener ternyata luar biasa banget potensi di sini itu yang bisa di empowering ya. Dan aku suka tadi Mbak ketika cerita people itu keluarga, orang teman-teman kita atau Hmm. orang yang kita baru kenal ya rekrut ya. Kalau berarti Mbak prefer family and friend first ya, instead of recruiting new people. Enggak, Ya, yeah. karena kan Nggak. keluarga aku kan nggak support Kak. Keluarga nggak support, Oke. otomatis kan dia nggak bisa bantu kan, nggak mau bantu. Kalau dulu kan pasti support kan, you have a great achievement right now. Sekarang Kalau sekarang gimana? Ya, misal you want to ya, open one. ya sekarang ya supportnya ya cuman kayak ya alhamdulillah aja anak aku sekarang jadi kayak gini gitu. Iya, iya, Tapi good. kalau dibilang kadang kan banyak banyak ya teman-teman yang bilang, oh Lala itu bisa kayak gini karena orang tuanya gitu, pasti dimodalin sama orang tuanya. Ya sampai hari ini sepeser pun orang tua nggak pernah bantu secara finansial gitu.
gitu. Nah, Ya. aku besar ya karena aku ikut kompetisi, lalu kemudian menang, dapat hadiah, gedein bisnis, terus ya kayak gitu-gitu sih, gitu. Jadi Ya, ya, UMM kalau nggak salah ya, Mbak Lala ya, Istri ya. iya OMM. Iya, iya. Sama kita lahir dari rahim-rahim. Apa kan biasanya kan pendanaan personal saving. Ini buat Betul. teman-teman yang berpikir ya, kamu butuh modal dari mana sih? Banyak sebenarnya. Ada 8 lah pengalaman saya itu. Satu personal saving kita. Kedua bisnis competition. Ketiga crowdfunding ya, kalau di social mission. Terus crowdlending juga bisa sekarang. Inkubator, angel investor, venture capitalist. Dan itu aksesibel banget buat teman-teman. Benar. Karena anak-anak sering biasa jadi modal sebagai kami hitam biasanya. Nah, poin ini berarti, nah kalau sekarang berarti Mbak tetap prefer recruit new people, atau friend Iya, and family. iya, Ya, iya, oke, gitu. poin, Jadi good point. karena kalau kita, aku tuh orang yang sangat menghindari keluarga untuk masuk ke dalam bisnis ya, gitu. Karena udah banyak pengalaman di teman-teman yang akhirnya jadi konflik gitu. Nah, jadi Iya, memang jadi. ya kalau kita bisa profesional ya profesional, tapi nggak mungkirin juga ada beberapa keluarga yang akhirnya masuk juga di dalam bisnis aku dan jadi orang kepercayaan juga saat ini. Cuman memang nggak langsung under aku gitu Kak. Jadi kayak emang kayak berusaha segimana caranya supaya dia profesional aja, sesuai struktur gitu, supaya sewaktu-waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan ya nggak perkewu gitu loh, karena kan kita kan kayak double Tadi ya. relation ya gitu sama dia gitu. Nah kayak gitu-gitu. Apalagi kerja kan jangka panjang juga bener. Nah kalau ini, Betul. kalau friend gimana friend? What do you think about that? Sometimes I think it's no I mean maybe kan kita punya kenal seseorang yang good, qualified gitu. Terus yang kita udah tahu dia more than 10 years ya. Yang dia menurut kita bisa kita andalkan ya, we can rely on them or him gitu. Nah Mhm. kalau misalnya friend tetap prefer tetapkah melalui proses open recruitment atau pernah nggak atau ada experience just to close recruitment one of the friend yang kita lihat dia punya potensi gitu. Nah, lebih seringnya sih tetap open recruitment ya. Jadi misal aku ada bayangan nih kayak oh ini aku punya temen nih dia dia bisa gini 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 ya aku share ke HR aku bilang coba deh hubungin gitu ya atau misalkan kasih info deh ke circle-nya dia siapa tahu dia mau atau kadang ya aku nawarin di aku nih ada kayak gini atau kadang dia juga nanya gitu ada nggak peluang kayak gini 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 cuman emang kalau untuk temen tuh kayak aku lebih lebih strict aja ya Kak jadi kayak dari awal tuh emang udah pahit-pahitnya doang yang aku kasih tahu ke dia gitu karena kadang ekspektasi temen itu lebih gede daripada keluarga gitu karena kan dan Iya. lidahnya itu kemana-mana gitu loh kak karena kan kita circle yang lama ya saat dia mengalami sesuatu hal yang nggak enak di kita itu tuh bisa berlipat-lipat kali nggak enaknya padahal nggak enaknya cuma satu tuh itu bisa dia bilang nggak enaknya tuh 1000 gitu jadi emang dari awal kayak aku udah kayak aku ada peluang kayak gini kalau kamu mau Iya. kalau enggak ya udah gitu. Dan aku selalu bicara soal resiko terburuknya apa kalau misalkan kamu nggak bisa survive di sini, aku nggak bisa kasih sesuatu hal yang kamu inginkan, itu kayak gimana, kayak gitu-gitu. Jadi jangan sampai gara-gara kita bisnis, pertemanan itu jadi hancur, kayak gitu-gitu. Itu sih, tapi aku prefer kayak ya udah rekrutmen aja, toh kalau misalkan kamu masuk meskipun itu temen, ya kamu masuk atas pemikiran kamu sendiri, atas inisiatif kamu sendiri, bukan aku yang ngajakin jadi kamu punya power gitu loh, punya reason kenapa kamu harus berjuang di sini gitu. Tapi kalau misalkan Ya. kita ajakin, kalau Ya. kita ajakin kan kayak dia ngeremehin ya kayak aku nih udah kenal, aku diandelin kayak gitu-gitu. Akhirnya ya udah sembarangan kayak gitu. Good point, good point. Nah, iya sih, jadi memang well established recruitment system ya, itu penting banget ya. Dan memang aku ngerasa sih sekarang, kalau ditanya ya aset yang paling penting itu tim kita kan. At the end ya, karena tim makes money, tim create asset buat kita bahkan. Sometimes we make Ya. asset because of we have a very smart team that working in our company and makes a lot of money for us. Dan yang kedua nih Mbak, tadi tuh aku, nah berarti tunggu, kan nanti udah mulai jelas tuh food and snack, waiters and operasional. Berarti divisinya 3 itu bisa dibilang ya. Tiga. Terus masing-masing membawahi gimana tuh? Misal kalau kayak food and beverage ya, Mm-mm. dia ada berapa orang sih atau apa sih yang esensial di situ tuh fungsinya? Iya. Ya kalau di food sendiri itu biasa minimalnya 6 orang ya. Jadi per shiftnya itu katakan kan minimal banget ada 3 orang yang dia harus handle gitu ya. 3 orang itu juga dibagi lagi tugasnya. Jadi misalkan siapa bagian goreng-goreng, siapa bagian potong, siapa bagian
plating, siapa bagian apa, kan kayak gitu-gitu. Jadi saat ada momen-momen tertentu mereka bisa saling handle kayak Oke. apa ya, ya saling bareng-bareng, tapi saat momen-momen Ya. tertentu juga mereka sesuai jobnya masing-masing kayak gitu-gitu. Nah, Kalau terutama shiftnya gimana? berapa jam, Cok? Mbak? Kalau shift Kalau shift normal berapa? 8 jam, 7 sampai 8 jam. Mulai Ya, open jam berapa? bukanya jam 9 ya. Jam 9 mereka Oke. datang, preparation, kita opening jam 10, kemudian nanti jam 2 kayak gitu-gitu mereka udah prepare untuk selesai kerjanya, briefing, evaluasi, lalu kemudian lanjut dilanjutin sama shift berikutnya sampai jam 11 malam kayak gitu-gitu. Jadi ada Oh, dua shift. tunggu. Berarti shift pertama jam 9 sampai 9 sampai jam 3-an lah ya. 3 ya. Oke. Terus yang berikutnya moving shift yang siang ya. Oke, Mm, berarti 2 shift ya. mm, mm, Dengan 6 orang masing-masing 3. Good point. Nah, mm. kalau yang di bagian jadi memang ini penting banget. Jadi sering banget kan diskusi bisnis itu motivational gitu. Ya, Maksud apa ya? Padahal at the end ya aku lihat sih orang butuh kalau kata kayak coach Fahmi itu grounded ya. ya. Something yang clear gitu. Jadi after mereka dengerin nanti kita upload ini di feed kita, mereka bisa langsung tahu gitu what step-step yang harus mereka lalui kan. Oke, Hmm. nah yang kedua berarti operation ini dulu deh waiters. Itu berapa orang sih commonly? Kalau waiters itu tergantung ya, maksudnya tergantung area dan konsep. Nah, kalau kayak di Batu itu kita tuh konsep jualnya tuh masih dilayanin, dianterin gitu ke meja masing-masing makanannya. Sehingga waitersnya butuh sangat banyak ya. Jadi kalau waiters itu biasanya mereka ngebagi per area. Jadi aku area lantai satu, aku area lantai dua, aku area lantai tiga. Ntar di rolling kayak gitu-gitu. Nah, si waiters itu sendiri dia punya tanggung jawab bukan cuma nganter dan clean up makanan doang, tapi dia juga harus menjaga kebersihan area, memberikan pelayanan yang baik, sehingga untuk waiters-waiters itu yang kita fokusin untuk kayak speakingnya bagus gitu, kayak apa ya, kayak dia tuh ngobrol sama orang tuh berani berani ngejelasin, berani ngadepin orang, karena makanan itu kan rawan banget komplain ya, dan komplainnya tuh langsung fresh from the oven gitu. Jadi kayak orang baru dikasih langsung komplain tuh memungkinkan banget. Beda sama bisnis-bisnis lain yang ibarat ada proses kirim, ada proses nyoba, ada proses apa, dan untuk proses komplain tuh nggak langsung saat itu juga gitu. Sehingga secara mentality itu kayak nggak shock-shock amat kan kalau bisnis-bisnis lain. Tapi kalau kuliner itu kan baru ditaruh, loh kok makanan gue ini sih, aku kan nggak pesen ini, aku kan kayak gini, loh kok pedes sih, loh kok gini sih, nah kayak gitu-gitu. Jadi itu kalau misalkan mentalnya nggak kuat dan dia nggak punya knowledge gimana cara nanggepinnya, gimana cara apa ya, merespon, itu kan udah gagal semua kak. Jadi secara brand kita jatuh, secara persepsi masyarakat ke bisnis kita juga runyam kan kayak gitu-gitu. Jadi emang itu sih yang harus benar-benar kita perhatiin gitu. Dari mulai dia Berarti tadi kalau yang leader waiters itu dia punya berapa orang? macam-macam, Jadi ada yang punya cuma 6, ada yang sampai 10, macam-macam tergantung areanya. Kayak kalau di and the tempat, nah, lakukan juga sih. Leader itu juga lakukan service juga nggak dia? Atau dia ngelit aja without service? lakuin juga saat saat apa ya, kondisi crowded banget dia melakukan servisnya, jadi kayak yang nganter juga yang nge-service juga. Tapi kalau misalkan nggak terlalu crowded ya tugas dia mengamati timnya dan mengajari timnya gitu. Misal oh timnya ini nganternya kan kalau anak-anak di F&B itu kan mereka punya apa ya standar ya, misal kayak bawa nampan tuh harusnya kayak gimana, narok Hmm. makanannya itu harusnya dari mana, menyajikan makanannya itu seperti apa, nah kayak gitu-gitu. Itu kompleks banget sebenarnya yang kadang orang nggak ngerti ke situ. Jadi apa ya, kalau ya kayak piringnya tuh harus piring apa, terus sendoknya itu gandengannya yang mana, kayak gitu-gitu kan hal-hal simple tapi kadang ya loss aja gitu di kita-kita yang kadang nggak punya knowledge kan, akhirnya orang kan ih oh ternyata cuma segini doang kayak gitu-gitu. Jadi itu Iya. sih itu yang ditugasin sama Berarti leader gitu. yang tadi ya, yang bagian food and snack itu dia harus di training dulu kan ya? Iya. Cukup lama ya Mm, mengajarkan dia itu ya. mm, mm. Iya, iya, iya. Last but not least, operational. How many people? What is their?
scope of work ya. Mm-mm. Jadi Apa tuh? gimana Kak? Yang operasional, tugas pokok fungsinya apa sih mereka? Apa aja mereka handle, berapa orang gitu? Iya, kalau kalau untuk di cabang operasional itu di-handle oleh supervisor dan teman-teman yang waiters gitu. Jadi lebih ke kayak ya kelancaran-kelancaran operasional tuh apa aja sih yang dibutuhin. Misal, oh tiba-tiba bahannya habis, yang harus belanja siapa. Nah, lalu kemudian Oke. oh tiba-tiba ada kebutuhan ini, kebutuhan itu, oh gasnya kurang, oh ini, oh itu kayak gitu-gitu. Nah, cuman tetap apa ya operasional cabang itu tetap dihandle oleh maksudnya atas pantauan teman-teman yang ada di holding. Jadi teman-teman manajemen pusatnya lah. Nah, jadi sebenarnya otak dan penggeraknya itu tetap anak-anak manajemen di pusat yang secara perwakilan itu diwakili oleh supervisor. Jadi supervisor Super. itu setiap hari wajib ke pusat untuk yang pertama dia setoran hasil usahanya, revenue-nya disetorkan, lalu kemudian Ini dia ah selesai dia nanti ke kantor dulu untuk storin uangnya langsung setiap hari ya. iya setiap hari distorin ke kantor sekaligus dia apa ya update kejadian-kejadian terus apa yang bisa dia selesaikan apa yang tidak bisa diselesaikan terus kebutuhan-kebutuhan apa yang dulunya ada sekarang nggak ada atau sekarang jadi ada nah hal-hal kayak gitu tuh diupdate setiap hari gitu. Tapi tunggu kan tutup jam 11. Nah, Berarti SPV ya yang tadi ke kantor itu ya. Untuk laporan jam berapa? Ya, terus dia laporan yang hari kemarin dan atau hari ini. Memberikan uangnya atau hari Iya, ini. itu biasanya H+1, jadi besoknya dia baru setor. Cuman untuk beberapa supervisor yang kita kasih fasilitas mes, itu kan mesnya di area kantor kan. Jadi kan dia Ya, agree. pulang, sekalian itu. Cuman memang kayak di Batu gitu kan, mesnya kan nggak di kantor ya. Mesnya jauh Ya. gitu. Jadi kita kayak siapin berangkas kayak gitu-gitu untuk dia nyimpen dananya itu. Karena dia kan tinggal satu mes nggak cuma dia doang, tapi sama pegawai-pegawai yang lain kayak Iya, gitu-gitu. Dan benar, kita kan nggak benar. tahu ya orang tuh kebutuhannya apa kak gitu. Tiba-tiba hilang aja gitu kan lumayan juga gitu kan. Nah, Ya, tapi menarik. Berarti kalau yang cabang-cabang lain, mereka tunggu mereka ngelaporkan ketika mereka kembali ke mes kan? ah, Benar. Terus di situ dia ketemu GM atau who or you directly or someone. ketemu GM-nya Oke, good, good, good. Jadi gitu. supaya teman-teman, oh ini ada banyak pertanyaan tuh dan mulai termasuk super emas ya, super amas ya. Itu Nanti Pramas. kita sebelum jawab tanya teman-teman ya. Nah, aku udah mulai teman-teman udah mulai kebayang tuh kayaknya Mbak. Jadi dari sisi people management, struktur udah clear ya. Nah, Hmm, terus kedua tadi produk kan ya. produk. Nggak terasa banget ya. Ya Allah, udah jam 7:09. Ya udah produk udah. Coba kita agak running. Produk itu gimana tuh? Jadi Please. kalau jadi kalau orangnya udah tahu nih siapa target segmen marketnya kita, baru kita kan Oke. tahu kan. Maksudnya kalau calon konsumennya kita udah tahu siapa kan kita baru tahu bahwa dia tuh pengennya apa sih, butuhnya apa kan gitu. Barulah kita bikin produknya sesuai kebutuhan si segmentasi market. Jadi jangan sampai bikin produk itu kayak aku tuh pinter deh bikin ini gitu kan. Kayak ini tuh enak loh, yuk dijual aja gitu. Apakah itu salah? Enggak juga gitu. Tapi ya gimana ya kalau marketnya nggak ada ya kan sama aja mau snack apa juga kan orang akan beli kan gitu. Tapi kalau misalkan Oke. kalau misalkan market kamu tahu marketnya ada terus kamu cocokin oh kayaknya aku bisa bikin ini cocok nggak ya sama market itu. Nah jadi pola pikirnya sih pola pikir dan desain apa ya desain bisnisnya yang kita sesuaikan gitu. Jadi bukan bukan karena aku bisa bikin kopi cappuccino terenak gitu. Nah terenak itu kan relatif kan. Kamu bilang enak belum tentu orang yang jadi market kamu itu bilang enak gitu. Nah, jadi kamu harus kenal dulu nih marketnya sebesar apa, dia sukanya apa, baru ke produk. Selesai di produk, baru ke proses gitu. Jadi, Tunggu, 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 tunggu. Mbak, uh, tunggu. Ini nggak keburu kita lah. enggak, aku santai aja Ini sih. aku benar-benar ingin diskusi ini itu something valuable banget buat teman-teman ya. Jadi Boleh. contoh tadi produk ya. Let's make it grounded. Let's make it practice gitu. Misal, let's say aku atau teman-teman mau buat usaha kopi Mm-mm. namanya kopi apa gitu ya. Misal kopi kebaikan atau apa gitu ya. Kopi stop dan sebagainya. Nah,
apa yang harus dilakukan untuk designing the product? How does it start? Apa yang harus dilakukan pertama? Apa yang harus dilakukan hari ini untuk dia membuat produk yang mau dipakai di kopi dia? Iya, yang pertama, kalau misalkan people-nya udah clear, udah jelas, undang si people itu untuk dia mencoba si produk yang kita bakalan jual. Apakah sesuai apa enggak gitu. Nah, itu dulu gitu. Jadi saat kan Tapi pas buat sendiri di rumah ya, buat sendiri di rumah kopinya dulu, terus ah, kita undang tim kita mm-mm. untuk mencoba kopi ini enak nggak sih gitu ya? Kayak gitu. Jadi tetap tes market kan, produk itu kan harus di tes market. Kadang karena kita bikin sambal nih, menurut kita sambal yang pedes itu enak gitu. Tapi ada orang-orang yang oh ternyata circle kita itu suka sambal cuman bukan tipe sambal yang pedes. Sukanya itu yang tipe manis, merah, udah gitu doang gitu. Nah, dan menurut kita ih itu nggak enak gitu. Nah, kalau misalkan kita maksain yang menurut kita enak kan nggak nyampe juga, orang nggak mau beli juga kan. Ngapain mau Oke. beli sambal pedes-pedes gitu kan, ya kasihan mah gue atau apa gitu-gitu kan kak gitu. Jadi Oke. ya itu sih lagi-lagi tes produknya ke calon market yang akan kamu tuju. Misal kita udah analisis nih, oh di Malang itu 80% mahasiswa gitu ya. Nah mahasiswa Ah, ini kan harus di breakdown lagi kan, dia itu mahasiswa uh, apa menengah ke bawah, menengah ke atas, sukanya apa, kantongnya berapa. Nah dari situ kan kira-kira oh dari misal 2.000 mahasiswa kita mau ambil 10%-nya. Dari 10% ini yang bakalan jadi konsumen kita. Tapi kita bisa ambil sampling dari 200 mahasiswa, kita ambil sampling aja misal 5-10 orang yang memenuhi kriteria segmentasi kita undang. Misal besok nongkrong yuk di sini, aku punya produk baru nih, cobain gratis aja, misal kayak gitu. Kita minta honest review dari dia gitu. Jadi menurut good. kamu kayak gimana sih kayak gitu-gitu. Terus kalau barang kayak gini kira-kira mau dijual berapa sih kayak gitu-gitu. Yang cocok di Ya. kantong kamu seperti apa. Terus pendekatan market seperti apa yang kamu pengen gitu. Yang kalau misalkan kamu tahu nih ada program promo kayak gini, kamu bakalan mau call to action untuk belinya itu apa sih yang ngebuat kamu tuh menarik gitu. Nah, itu tuh kan akhirnya terjadi di situ dan jadi sebuah kesimpulan kecil yang menjadi dasar kita membuat strategi besar gitu. Nah, kalau Good. nggak, Good. uh, Tapi berarti Mbak Lala bisa bilang handling langsung ya untuk every product served in the company ya. Jadi Mbak yang running semua, Mbak yang membuat, memutuskan semua jenis item ya, produk menu yang ada di semua bisnis F&B-nya. Benar. You bener, handle all iya, ya. uh, Oke oke iya repot ya kalau kayak dokter kayak aku cowok gitu kan berarti kan nggak nggak kebayang ya berarti tapi kan ya bisa something apa mungkin my wife or someone ya yang mungkin relate dengan itu ya karena mungkin nggak semua orang kayak maksud gini tadi kan Clear Mbak udah cerita gitu orang-orang kayak aku ini nggak kebayang sama sekali gitu menurut kita penikmat dan nggak ngerti sama sekali soal makanan kan tapi memang mungkin ya find the right people in our circle atau tadi ya recruiting chief and another one ya yang itu bisa mendesain produk-produk ya. Oke, ini udah mulai jelas nih produk. Berarti terus kalau ada insight nih kan sering tuh kadang kayak main ya aku sama istriku ke Surabaya. uh, Oh, mana sih tempat kita coba lihat ini enak juga nih. Terus ada rencana kita buat sesuatu gitu kan. Kita running akhirnya. Nah, maksudku Mbak sering gak sih ngalami situasi itu lagi jalan kemana, terus nemu makanan yang enak, wah ini kayaknya bisa banget nih aku buat di coklat klasik. Sering gitu. sering banget. Dan karena memang Bang. aku kan basicnya itu hobi masak ya kak. Dan Iya. apa ya hobi masak. Terus jadi kalau misalkan ngicip apa gitu tuh kayak aku langsung ke breakdown aja. Oh ini ingredientsnya ini gitu. Kalau misalkan aku suka dan aku ngerasa bahwa oh secara HPP-nya kira-kira masuk, aku bakalan tes food. Dan tes food itu tuh Terus, bener-bener tipe aku tuh yang kayak harus sama banget atau lebih enak gitu. Nah, cuman lagi-lagi memang kalau dulu kayak aku tuh suka nggak terima saat orang bilang, ih gitu doang, ih nggak enak, ih biasa aja gitu ya. Nah, dulu tuh suka nggak terima karena menurut aku dan circle yang bakalan aku tuju itu tuh harusnya sesuai nih. Kok kamu bilang nggak enak sih? Nah, kalau sekarang udah lebih santai. Jadi saat orang bilang nggak enak, orang bilang nggak oke, aku coba kok masih sesuai dengan standarnya, berarti ya mungkin beliau bukan segmentasi saya gitu. Cuman gitu aja gitu. Jadi kalau dulu tuh bisa stres banget yang ngerasa kayak
wah gagal banget nih nge-create sebuah produk ini gitu. Nah kalau sekarang kayak ya udah gitu, karena kan kita nggak bisa nyenengin semua orang dan kita nggak bisa ngeraup semua orang jadi satu kan kayak gitu-gitu. Itu sih. Poin. Nah, wait, di antara 7P itu ada place ya? Ada. Is that right? Nah, Place place itu yang kelima. yang kelima. Boleh nggak lompat ke situ dulu? Boleh, boleh. Boleh. Oke, aku tadi kepikiran tanya ini karena tiba-tiba mikir tempatnya nih. Hmm. Misal, let's say Andika membuat tadi coffee shop ya, dia udah kebayang, Mbak udah cerita strukturnya, dia Mbak udah cerita soal produknya ya, yang perlu dites dan lain sebagainya, minta feedback, terus continuous improvement ya, yang Hmm. hal penting. Nah, yang ketiga, tempatnya itu Mbak gimana? Mbak langsung, misal kan bisa owning, bisa sewa misal ya, atau bangunnya itu bangun sendiri, atau cari interior design untuk handle itu, atau gimana tuh base-nya? Bisa Eh, cerita Mbak? Kalau itu sebenarnya lebih ke sesuai kantong aja ya Kak, gitu. Jadi kantong Hmm. aku sama kantongnya Kak Revi kan beda ya, gitu ya. Bisa kayak ideologi dia bikin kayak gitu, terus aku bikin kayak gitu ya mungkin berapa puluh tahun lagi gitu. Nah jadi itu sesuai kantong. Kalau misalkan kantongnya nggak segede gitu ya, ya udah kita bikin aja sesuai bayangan kita tuh mau kayak gimana. Kalau aku tuh emang aku tuh hobinya masak dan aku senengnya gambar. Nggak hobi ya, tapi kayak seneng aja ngegambar. Jadi aku tuh suka mencurahkan apa yang ada di benak aku. Aku tuh pengen konsepnya kayak gini loh gitu. Aku gambar tuh oret-oretan jelek gitu kan. Nah baru si senior manager aku kebetulan tuh dia orangnya apa ya, multi talent gitu. Jadi dia bisa desain, dia bisa apa. Jadi aku kasih lah desain itu ke dia, aku jelasin, coba deh lu buatin apa namanya uh, konsep 3D-nya gitu. Konsep 3D sama gambar kerjanya kira-kira seperti apa. Baru kita cari tukang sendiri harian yang memang kita kontrol sendiri, dan untuk mengontrol pembangunan kita punya tim sendiri yang memang tugasnya dia adalah dia ngontrol stay tuh di situ, progresnya sampai mana, kemudian kebutuhannya apa aja, lalu kemudian dia pengajuan apa ya pembelanjaan ke finance dan lain sebagainya, itu kita udah bikin sistemnya, skemanya seperti itu. Jadi emang lebih murah. Nah kalau misalkan kantongnya gede kan ya udah hire aja gitu kan, desain interior, terus emang kontraktor atau apa kayak gitu-gitu, nggak usah ribet-ribet gitu. Tapi kan kita sesuaiin lagi gitu. Efisiensi. Good point. Berarti aku suka poin ini nih. Karena berarti to be honest ya, to the point, bisa dibilang ketika start ya kita belum make sure ini secara revenue bagus juga gitu dan sebagainya, ya mungkin develop sendiri aja ya, termasuk konsep ide trennya ya. Berarti Mbak ngasih direktif ke GM untuk memvisualisasikan di 3D ya, untuk kemudian nanti dieksekut untuk renovasi, perbaikan dan lain sebagainya gitu ya. Uh-uh. Dan sekarang tuh kan banyak banget ya referensi-referensi, ada banyak aplikasi yang ngasih itu, misal kayak Pinterest gitu. Kita kan bisa searching di situ, misal kafe kekinian gitu, itu kan udah keluar semua referensinya. Jadi tinggal, Interest ya tadi. tinggal kita sesuaiin aja sudut mana yang kita pengen. Oh, kita katakan kita punya 3x5 nih areanya, kita pengen yang sudut kirinya nih sama kayak ini nih, sudut kanannya sama kayak ini. Kita tinggal aja cari apa ya barang-barangnya itu di marketplace, ada di banyak sih kayak gitu-gitu. Jadi nggak perlu kita create sendiri gitu dari awal kayak gitu. Iya, iya, iya. Very good, very good. Ya, ini mulai kebayang tuh buat teman-teman ya. Jadi kadang-kadang mereka ya bingung. Tapi tetap ini enggak sih? Tetap ya kita perlu buat kok apa cozy gitu, nyaman gitu ya. Itu penting banget ya. Bisa terakhir. Benar Penting. nggak sih? Apa penting sih kita buat tempat itu, kayak misalnya aku punya office nih kan, atau Hmm. previous office, office yang baru dan sebagainya gitu. Nah, seberapa penting kita buat tempat itu nyaman banget gitu dari untuk dalam konteks bisnis di coklat klasik gitu, menurut Mbak Lala? Tergantung, itu lagi-lagi tergantung bisnis modelnya ya Kak, tergantung bisnis modelnya dan tergantung marketnya. Nah Iya. kalau misalkan si people tadi ternyata ya kan, kita kalau misalkan mau nyasarnya middle low, terus kita kasih Hmm. tempat yang cozy banget, misal sofa-sofa, tempatnya keren, ya orang yang middle low tanpa kita kasih juga dia udah takut duluan untuk datang. Iya, Mereka pada iya. saat dia Ya, masuk, bagus juga ya. Ini good misalnya point. saat dia masuk ternyata harganya cuma 10.000, 15.000, misal kayak gitu.
Nah, jadi ya tergantung lagi. Makanya kenapa people itu nomor satu. Karena untuk menentukan tempat, konsep tempat, seperti apa, itu juga kita berdasarkan si people itu tadi. Gitu. Kalau misalkan kita cuma jual rujak gitu ya. Kita jual rujak mau sepremium apa juga, orang tuh cuman butuhnya nyaman untuk makan di meja yang sesuai dengan tubuhnya dia, gitu ya kan? Dia nggak butuh yang macem-macem, dia nggak butuh servis yang macem-macem gitu. Nah, cuman kan tergantung lagi, oh segmentasi kita ini jajarannya presiden, apa anggota-anggota DPR misalkan, itu kan beda lagi gitu. Kalau misalkan kita mau nyuguhinnya ke beliau-beliau, nah kita harus menyediakan fasilitas apa, itu kan beda gitu. Nah, jadi tergantung lagi people-nya itu mau seperti apa, baru kita sesuaikan. Karena tingkat kenyamanan orang itu kan relatif, Kak. Tergantung dari habitnya mereka tuh seperti apa. Ada yang orang nyaman duduk di pinggir sawah, di pinggir jalan, di warungan tuh udah nyaman banget. Ada yang orang bilang nyaman kalau ada AC, ada sofa, ada yang kayak gitu gitu. Nah, jadi ya itu harus disesuaikan lagi gitu. Keren-keren ini, aku jadi dapat insightful nih. Berarti tunggu yang empatnya apa lagi Mbak? Jadi kan udah Kalau selesai ya, people, produk, product, proses. Nah, proses. poin proses ini poin paling penting yang seringnya temen-temen tuh males untuk mikir. Jadi kadang kalau misalkan aku ngajarin, mereka tuh bilang gini, Mbak, orang bisnisnya tuh lo belum jalan. Kita belum tahu nih potensi bisnis ini running apa enggak. Kenapa kita harus mikir sedetail ini gitu. Jadi di poin proses ini aku sering bilang sama temen-temen, kalau kamu mau bisnis, kamu tuh mikirnya itu harus jauh ya. Jadi kalau misalkan kita nyetir nih, kayak kita nyetir itu kan kita nggak bisa cuman pandangannya cuma 1 meter ke depan kan kak, misalkan berapa meter ke depan jauh gitu, karena kita harus tahu haluannya tuh akan seperti apa, kira-kira di depan nanti akan ada apa dan lain sebagainya. Itu kayak kita apa ya, yang ngira-ngira aja gitu. Nah jadi saat diproses itu kamu harus tahu gambaran besar kamu memulai bisnis itu, kamu tuh tujuannya apa sih gitu. Nah, untuk mencapai tujuan itu tuh kamu tuh butuh apa aja? Oh, orang-orangnya tuh orang-orang ini, produknya ini. Proses itu ada proses dalam memproses produknya, proses mengelola bisnisnya, proses scale up bisnisnya, proses mengenali market atau mengenali timnya. Itu tuh berproses gitu. Jadi proses itu tuh dari sekarang sebelum kamu running bisnis. Bayangin gitu, kira-kira misal aku mau jual es teh, cuman sesimpel Iya. es teh. Tapi kan es teh itu kan harus rebus airnya, harus seduhnya, harus kemudian dicampur gulanya, kemudian nanti kalau rame banget kita harus punya pusat dapurnya, kita harus punya pusat gudangnya, lalu kemudian nanti yang ngatur siapa, kebutuhan timnya berapa dan lain sebagainya, itu semua ada di proses gitu. Yang kalau Tapi misal ya saya mau proses ini berarti aktivitas yang kita lakukan dalam berbagai usaha kita ya. Misal benar, tadi benar, di recruiting itu bagian dari proses. benar, bagian dari proses gitu. Nah, Oke. dan seringnya tuh temen-temen kan asal jalan aja kan. Maksudnya ya udah kita bikin bisnis, udah ada tempat, udah ada produk, kita tahu siapa yang mau dijual, ya udah prosesnya jalanin aja lah kayak air mengalir gitu. Nah, kalau menurut aku udah nggak bisa gitu. Karena saat kita menjalani bisnis ya asal jalan, ya nanti hasilnya juga asal-asalan gitu. Tapi kalau misalkan kita ngebayangin sedikit aja gitu ya, misal, oh yang pertama aku harus rekrut nih, rekrut orangnya kriterianya seperti apa aja, lalu kemudian kira-kira nanti tugas dia apa, lalu kemudian jam kerja dia berapa, terus kemudian kalau dia libur nanti aku bakalan apa gitu, lalu kemudian masuk ke proses produksi. Oh, proses produksi itu kita harus belanja ke pasar, ribet nggak sih tiap hari kita belanja ke pasar, lalu kemudian kita harus berapa hari sekali kita ke pasar dan lain sebagainya. Nah itu tuh sesimpel itu sebenarnya, tapi kadang temen-temen tuh males gitu loh ngebayanginnya gitu, kayak nggak kebayang nih gimana ya kayak gitu-gitu. Ya udah gitu, coba deh kamu bayangin ini produk kamu sampai dapat es teh udah siap minum, itu kan ada prosesnya kan. Kamu bayangin tuh memproses itu tuh seperti apa, bukan cuma memproses membuat, tapi memproses dari mulai belanjanya, nanti siapa yang buat, cara masarinnya kayak gimana. Nah sehingga kamu tahu saat poin misalkan oh yang buat udah ada, yang belanja udah ada, lalu yang beli udah ada, tapi untuk orang membeli orang nggak ngerti. Nah kamu baru tahu, oh ternyata aku butuh nih tim marketing kayak gitu-gitu. Oh ternyata marketing itu ada marketing branding sama selling. Kamu pengen es tehmu itu cuma jadi es teh doang yang orang nikmatin,
panas-panas hausnya hilang, atau es tehmu ini akhirnya jadi es teh Indonesia misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu kan harus didesain dari awal kan Kak, sehingga kita tahu garis besar kebutuhan kita itu apa, dan kita bisa menentukan target. Nah, kayak gitu. Jadi proses ini sangat penting banget sebenarnya meskipun dia memakan waktu. Kayak gitu. Berarti itu ya memang duduk bareng sama tim, lalu step bicara ya, step by step ya. Misal ngambilnya di sini ini bla bla bla, detailing ya, and written gitu ya, SOP ya. Lalu dia terbreakdown mempengaruhi PPP yang lain juga otomatis ya. Good, Mm-mm. good, good. Oke, tinggal dikit lagi kita kebut Mbak. Tinggal tiga lagi. Kalau gitu. Habis proses lalu kemudian price, jadi ke harga. Jadi kadang kalau orang kan, Oke. oh ada produknya nih, produk ini enak, ya udah harganya kira-kira sekian deh gitu. Nah, mereka melewati proses dulu untuk mencapai harga. Padahal sebenarnya proses itulah penentu terakhir untuk kita menentukan harga. Karena apa? Karena kan kita baru tahu kebutuhan kita kan diproses kan. Saat kita Betul. misalkan, oh prosesnya ternyata ribet banget, ya wajar dong kalau harganya mahal. Karena prosesnya complicated itu gitu. Nah, tapi kalau misalkan oh prosesnya itu cuman dipotong-potong, dicemplung, udah selesai gitu. Nah, berarti kan nggak perlu mahal-mahal nih, karena costnya kan murah gitu. Nah, jadi ke price, baru habis price, kemudian place itu tadi, baru oh kira-kira kalau misalkan nih kita jual es teh, orang lain jualan es teh itu harganya 3.000, tapi kita maunya jualannya 10.000 nih untuk es teh, berarti tempatnya harus kayak gimana gitu. Nah, jadi, oh kalau tempat es teh 10.000 nggak bisa dong konsepnya kayak gerobak, pinggir jalan, warung, kan nggak bisa kalau es teh 10.000. Tapi kalau es teh di tempat yang mewah, ber-AC, duduk di sofa, itu mau jual 20.000 juga orang bayar kan, gitu. Nah, jadi baru ditentukan di situ, gitu. And last, kurang dua lagi ya. Kurang dua Terus lagi. apa lagi? Yang keenam adalah physical properties gitu. Jadi saat kita udah tahu nih segmennya siapa, produknya apa, prosesnya kayak gimana, harganya berapa, tempat jualnya di mana, kita masih punya PR lagi menentukan packagingnya seperti apa, penampakannya seperti apa, platingnya kayak gimana, yang sesuai dengan harga tersebut di tempat tersebut. Kan nggak mungkin nih, misal kita jualan es teh harga 10.000 di plastik, tempatnya fancy banget gitu ya, kan nggak lucu juga gitu kan. Jadi kan kita harus mikirin nanti kira-kira gelasnya model kayak gimana ya, packagingnya nanti desainnya seperti apa ya. Nah, kayak gitu. Jadi itulah yang harus kita pikirin setelah itu gitu. Nah, lalu satu yang terakhir, Tapi gimana Kak? interior, desain interior itu termasuk physical properties atau place? Atau place itu atau lokasi strategisnya, place itu? Place itu di, maksudnya gimana tadi? Sorry. Nggak, gini. Ini kan ada physical properties ya. Mm-mm. Maksudku tempat, place itu mewakili tempat yang kita pilih untuk buka cabang, Mm-mm. atau juga mewakili interior design, ataukah interior design itu masuk di physical properties? Interior design itu masuk di place itu tadi, masuk Place di physical properties, interior desainnya properties. ya gitu. Tapi kalau tempat lokasinya itu masuk di place, karena kan tempat lokasinya itu kan misal oh segmentasi kita ini adalah tenaga tenaga kesehatan, kan nggak mungkin kita jualnya di mall gitu. Nah, tenaga kesehatan ini kan tempatnya di rumah sakit, berarti kan kita Iya. harus carinya kan di deket-deket area rumah sakit kan kayak gitu. Tapi repotnya itu memang ya, kadang-kadang kita udah terlanjur misal ada aset di sini, akhirnya dipakai yang ada di situ. Itu berarti sebenarnya secara logika nggak pas ya. Kan Ya, sering gitu ya, buka kafe, ini sebenarnya ya sebenarnya kalau bisnis by desainnya nggak pas Kak, cuman kan ya di situ di area situ kan sebenarnya circle-nya itu kan macam-macam kan, segmentasinya kan macam-macam, tetap bisa kita sesuaikan, cuman memang nggak sespesifik atau ibarat tujuannya itu mungkin kalau kalau tujuannya misal kayak kita mau ke Surabaya lewat tol sejam gitu, ini jadi kayak nggak lewat tol gitu jadi 2 jam atau berapa kayak gitu-gitu. great, great, awesome. Pas banget nih. Dan last but not least, Yang terakhir terakhir, ya, yang terakhir promosi. Jadi from promosinya itu, jadi pada saat semuanya udah ada, nah baru kita mikirin konsep marketingnya seperti apa, gitu. Jadi kayak ya kadang kan orang mikirin dulu ya gimana sih caranya kita mempromosikan. Nah sekarang apa yang kamu promosiin, prosesnya kayak gimana, tempatnya di mana kan nggak tahu. Kalau misalkan nggak tahu gimana cara kita mau promosi, kita mau bikin program-program kan nggak bisa kan kayak gitu-gitu. Jadi ya ini aku
promosi, kebetulan Mbak bahas promosi, aku promosi. Kita sekarang setahun ini 8 bulan ya, kita running namanya Langit Digital Marketing Agency, Mbak. Jadi it's one of our expert ya. Jadi kita punya satu perusahaan yang support ya sekarang banyak brand-brand yang agree gitu untuk running lah di bidang marketing gitu. Terus termasuk kita lagi punya satu social project di situ. Iya. Jadi social project ini Langit Digital Marketing itu kan bantu beberapa perusahaan besar ya untuk masuk ke produk-produk mereka terdeterminasi tapi pendekatannya penokohan, public figure, influencing gitu, influencer dan lain sebagainya yang punya engage dengan kita. Nah, bulan ini kita lagi rilis nih. Jadi bulan ini tim account manager kita ya, Semangat Eksekutif itu rilis bantu UMKM di Malang untuk kita kasih ini free support marketing ya, free endorsement, free introduce gitu secara masif ya. Jadi buat teman-teman nanti yang mungkin interested nanti bisa gabung kita list beberapa hari lagi kalau nggak salah. Oke, terakhir Mbak Las, saya mungkin mau pilih satu pertanyaan aja nih terakhir ya. Nggak terasa ya sama Mbak Las luar biasa. Saya kita jarang Mbak selama ini Mbak, biasanya serius nih. Karena ini banget apa praktis banget, saya suka banget ininya temanya. Oke, mungkin silakan teman-teman kalau punya pertanyaan ke Mbak Lala ya, bisa saya kasih satu kesempatan ya pertanyaannya. Tadi ada beberapa nih udah masuk. Oke, kalau ada yang mau tanya lagi silahkan before I choose the previous one. Mungkin kalau boleh Mbak satu nasihat terakhir ya. What do you wait sebelum nasihat terakhir? Kan selain coklat klasik ada usaha juga nih, ada yang nanyain soal super emas. Super emas. Super Rames. Ya. Emas. Ya, 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 ya. Berarti usaha Mbak apa lagi selain coklat klasik tuh? Aku kan lihat ada beberapa juga tuh. Jadi sebenarnya bisnisnya ada beberapa ya, bukan cuma Super Rames. Jadi ada Crystal King, ada gorengan sayang, ada banyak ya yang udah diaktifasi gitu. Tapi ya memang ya namanya bisnis ya gitu, ada naik turunnya gitu. Jadi ada beberapa yang memang lagi di freeze. Nah, yang hari-hari ini lagi running memang yang coklat klasik dan Super Rames. Kalau coklat klasik karena dia udah existing. Nah, kalau Super Rames ini brand baru yang aku create di pandemi ini. Karena memang kan coklat klasik seperti yang tadi aku bilang ke kakak, kayak dari awal tuh udah terjun payung banget lah kena pandemi gitu. Karena 80% segmentasi kita kan mahasiswa dirumahin gitu ya, belajar dari rumah sekian lama. Lalu kemudian mindset orang terhadap coklat klasik itu adalah kafe yang memang orang tuh nongkrong. Karena kan coklat itu kan apa ya, orang tuh kan nyari coklat saat dia stres, dia butuh healing, dia butuh refreshing kan kayak gitu-gitu. Jadi dia ke coklat klasik itu untuk dia refreshing, dan saat itu PPKM apa segala macam kayak gitu-gitu, jadi benar-benar nggak keangkat. Dan kita aktivasi online juga orang nggak kebayang gitu, kayak coklat klasik online gimana sih gitu kan, enaknya tuh kayak duduk di area terbuka, sepoi-sepoi, minum coklat, endorfinnya naik dan lain sebagainya kayak gitu-gitu kan Kak. Nah jadi akhirnya aku muter otak gimana caranya aku mempertahankan ini bisnis dan aku masih bisa perjuangin teman-teman yang gabung di perusahaan aku. Akhirnya ya itu aku bikin lagi nih, aku nganalisis segmentasi market Indonesia tuh seperti apa sih sebenarnya hari ini kondisinya gitu. Lalu kemudian market terbesar tuh ada di mana gitu sebenarnya yang dalam kondisi seperti ini. Yang dalam kondisi seperti ini tuh mereka masih stabil gitu. Oh ternyata jawabannya adalah ada di Jabodetabek gitu. Jadi Jakarta itu mau dia PPKM mau seperti apa itu kan tetap apa ya, marketnya tuh luas ya gitu, dan masyarakat itu tetap padat banget gitu. Jadi kalau kita ambil misal 5-10% tuh dari target kita, ya harusnya achieve dong di Jakarta gitu. Nah akhirnya aku hijrah tuh ke Jakarta 8 bulan lalu gitu. Oh ya. Iya, jadi aku hijrah ke Jakarta, bener-bener ngerintis. Hijrah with family. Ya, aku bawa anak suami aku semua gitu. Jadi dan tim aku tuh ada dari senior manager aku, jadi GM aku tuh dia existing di Malang. Senior manager aku yang aku bawa kemana-mana, jadi aku bawa ke Jakarta, kita start di situ bareng. Bener-bener dari rekrut orang yang baru, kita ngajarin, yang aku udah lama nggak masak di dapur outlet, aku masak lagi, aku training lagi, bener-bener kayak gitu. Jadi benar-benar kayak ya udah kayak back to basic tuh semuanya gitu, nggak cuma produknya aja. Nah Ini lalu untuk saya apa nih Kak? yang Super Rames,
Yang Super Amas tadi. Peramas Duh, gitu. berarti Super Amas itu your own brand kan? Bukan Iya, franchise to someone kan? bukan. Jadi Oh, itu good. brand Soalnya katanya berpikir franchise ya. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari last question ya from people. Gimana cara dari Orion Fast Food? Gimana cara awal scale up bisnisnya Mbak Lala? kalau awal scale up bisnisnya sih program aku program kemitraan ya. Jadi kalau orang yang sering orang tahu tuh franchise gitu. Nah, jadi dari awal setiap aku membuat bisnis karena aku nganalisisnya seperti tadi ada 7P tadi, ya aku udah mendesain produk ini gimana caranya produk yang aku launching ini mudah untuk di scale up gitu. Jadi kalau Ah, misalnya produk ini terlalu rumit di lapangan, aku nggak akan aktivasi gitu meskipun rasanya enak gitu. betul. Nah, jadi Persis itu aku tanya Mas Hendy. Dia uh, bilang itu, Mas, apa ilmu yang paling mahal di bisnis F&B? Kan dia buat banyak banget kan, ikan macam-macam kan Mas Hendy kan? Dia jawabnya cuma satu, kuncinya satu, simplifikasi. Jadi dia ngasih nasihat aku ke bisnis F&B-nya dia yang growth itu ya membuat semuanya jadi sesimpel mungkin gitu kalau gitu. Nah, nyambung tadi yang Mbak Lala kan sampaikan poin itu berarti ya bisa dibilang ya. Di iya, scale up itu yang gerobak itu kemitraan. Berarti orang gimana? Misal nih aku mau jadi atau sambuan mau jadi mitra ya. uh, Itu ada gimana? Dia perlu ke spend uang berapa untuk daftar jadi apa istilahnya apa? Gerobak coklat klasik atau apa istilahnya? iya, boot coklat klasik gitu. Boot coklat klasik. Nah, itu gimana? Orang harus bayar berapa sih? Uh, Terus gimana bagi hasilnya gitu? Kalau coklat klasik itu orang harus bayarnya 15 juta untuk satu boot. Jadi 15 juta itu nanti dia dapat bootnya, dapat peralatannya, bahan bakunya, marketing toolsnya, video-video tutorialnya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau coklat klasik emang simple banget karena dia itu kan kayak bahannya itu udah saset per saset gitu. Jadi satu saset untuk satu porsi gitu. Jadi kita nge-trainingnya juga nggak sulit gitu. Nah kayak gitu-gitu. Oke. And they get supply from for the product tadi dari Mbak Lala ya. Iya, Plastik-plastik ini dia udah dapat ya, dapat dari dapur Mbak langsung kan berarti. betul betul. Oke, good good. Wah, so you make a lot of money from business ya. Yeah, 15 million and you mentioned that you have more than 300 I think ya. Hmm, 400 brands ya. I think that's very good idea. Dan ada ini nggak sih ada revenue sharingnya nggak sih ketika running? nggak ada. Kalau aku Oh nggak ya. pernah ngambil royalti. Jadi emang khususnya untuk coklat klasik ya dulu tuh aku niatin kayak zaman aku mau bisnis itu kan nge-create bisnis sulit banget cari idenya, start bisnisnya, ngebentuk marketnya itu sulit dan pasti itu juga dialamin sama teman-teman. Jadi kayak ya niat aku adalah ya aku punya bisnis yang udah running, kalau kamu mau bisnis ya udah bisnis ini aja. Jadi emang dari 15 juta itu hampir nggak ada keuntungannya gitu. Jadi kayak ya udah 15 juta ini untuk orang start bisnis ya mungkin kayak bayar temen-temen yang nyiapin doang kayak gitu-gitu niatnya kayak cuma membantu orang start bisnis gitu nah Oh, sebenarnya yang ngasilin ya oh, kafenya itu sebenarnya gitu. yeah, yeah, good, 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 good. Okay, very good intention, yeah. So, okay, I got the idea, I got the point. Okay, my last question, and it will be last question for our discussion, Mbak. Ya. Mm-mm. Kalau boleh satu hal nih, Mbak kan udah running bisnis ini, berarti kalau 2011 sudah 10 tahun lewat ya, Ya tahun ke-11 ya. Apa sih satu ilmu ya yang paling mahal ya, yang menurut Mbak is the golden rule ya mm, dari sebuah bisnis F&B? ya jadi sebenarnya ya bukan cuma bisnis F&B aja tapi semua bisnis yang pertama aku udah share tadi ada 7P ya yang selama ini aku jalanin setiap aku create dan memanage si bisnis. Tapi sebenarnya ada 1P lagi yang sebenarnya itu tergantung, maksudnya itu bukan teknis tapi itu tuh adalah penentu apakah kamu akan berhasil apa enggak itu menurut aku. Apa sih P1-nya itu? Nah, P1-nya itu adalah persisten, Kak. Gitu. Jadi mau kita ngejalanin proses 1 sampai 7 apa enggak, yang namanya entrepreneur, yang namanya bisnis itu butuh persistensi yang tinggi. Kalau kamu nggak tangguh, kamu nggak kuat, ya kamu nggak akan ngejalanin, nggak akan bisa, gitu. Nah, dan persistensi itu adalah komitmen diri, gitu. Jadi kalau misalkan kamu udah berkomitmen menjadi seorang entrepreneur, ya kamu harus punya jiwa yang sangat tangguh karena ya namanya ke depan kita nggak ada yang tahu gitu.
Jadi ya percuma kita punya metode apapun kalau kitanya nggak persisten ya nggak akan sampai di sini gitu dan nggak akan punya dampak yang lebih kepada masyarakat kayak gitu. Sepakat banget, Mbak. Jadi apapun yang kita diskusikan tadi ya, sejam lebih, itu Hmm. omong kosong klise kalau kita nggak punya mentalitas jadi makhluk yang tangguh ya. Jadi saya tuh ini sepakat banget. Jadi work hard in silence and let your impact and success be your noise ya. Ya, jadi there is no room for mediocre. Ya. Ya, ada ruang buat orang biasa-biasa ya. Jadi kalau mau tahu cara instannya buat sukses bisnis nggak ada ya kan. Kamu harus naik Benar, tangga. Bahasa Jawanya itu kan kita harus mau soroh ya kan. benar. Harus mau tidak nyaman. Ada pepatah Arab, Mbak. Wa Hmm. ma lazatu ila ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan, kenyamanan ya, kelezatan tanpa kepayahan. So, mungkin dan saya yakin juga itu enaknya entrepreneur. Jadi pesan saya mungkin buat teman-teman semua ya, terakhir nikmatilah tantangan. Karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Mbak Lala, do you have any last quote for our audience? Udah sih, jadi itu aja saran aku buat teman-teman. Apapun itu dasarnya adalah mindset dan ketangguhan kita sendiri gitu. Yang bisa bikin kita tangguh itu bukan keluarga, bukan temen, bukan siapapun, tapi ya diri kita. Kalau kita mau ya kita bisa, tapi kalau kita nggak mau ya mau sampai orang segimana juga memotivasi kita nggak akan bisa gitu. Jadi emang ya kalau disimpulin P-nya itu sebenarnya ada 8 kan. Jadi yang 7 adalah Yeah. strategi yang semuanya bisa dilakukan by pemikiran gitu ya. Tapi yang satu adalah pilihan gitu. Kamu mau apa enggak untuk menjadi sosok yang tangguh. Dan saat kamu menentukan untuk jadi sosok yang tangguh ya harus komitmen gitu kan, nggak boleh cengeng gitu, mau pandemi kayak gimana juga nggak boleh cengeng gitu kan. Harus maju terus selama Allah itu masih ngasih. Jadi prinsip aku tuh gini Kak, kadang tuh kan namanya manusia kan ngerasa kayak ya ampun kok berat banget ya, kayak nggak mampu lagi, kayak udahan deh, udah cukup gitu kan. Tapi aku tuh mikirnya gini, selama Allah masih kasih kita nafas gitu ya, memang tujuan manusia di dunia ini kan adalah beribadah gitu. Dan Allah itu sudah menjanjikan kemampuan kepada kita semua saat kita mau memampukan orang lain. Saat kita mau menolong orang lain, Allah yang akan menolong kita. Saat kita memantaskan orang lain, Allah yang akan memantaskan kita gitu. Dan saat Allah itu mendatangkan sebuah ujian, itu kan nggak sembarang orang gitu loh. Jadi kita ini kan orang pilihan yang memang Allah tuh sudah percaya bahwa kita mampu melewati ujiannya. Dan pada saat Allah sudah percaya kita dikasih ujian, seringnya kan kita mengeluh. Kita bilang, aduh ya Allah nggak mampu, nggak bisa gitu. Padahal kita tuh masih dikasih nafas. Tandanya kan Allah masih percaya kan. Kalau kamu tuh mampu lah, Allah aja percaya, masa kamu nggak percaya diri sih gitu kan. Jadi ya aku selama setiap bangun tidur, aku selalu pikir, Alhamdulillah ya Allah, Allah tuh masih percaya sama saya, dikasih nafas, artinya pasti akan ada pertolongan besar di balik semua ujian yang Allah kasih gitu. Ya itu aja yang akhirnya menguatkan gitu. Jadi ya Lala harus tangguh dan siapapun harus tangguh karena harus yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar di dalam diri kita yang kita nggak bisa handle itu, ya itu dari Allah gitu. Jadi kayak ya itu aja sih pedomannya gitu. Jadi nggak usah ngejar dunia, kamu di dunia mikir aja di dunia untuk ibadah. Nah ibadah memang namanya orang ibadah kan sulit gitu. Nah, saat dikasih kesulitan, bukan apa ya kayak, ntar ya kak. Ya, minum, Mbak. Jadi kayak saat dikasih kesulitan itu bukan eh, mengeluh gitu, bukan mengeluh, tapi kayak malah bersyukur gitu. Karena saat kamu diuji kan kamu pilihan gitu. Banyak orang yang nggak sadar metode itu gitu loh, sehingga setiap ujian mengeluh, setiap ujian mengeluh. Nah kita kalau misalkan punya pegawai aja, dia suka mengeluh, kita kan pemikirannya ah udahlah nih orang nggak gua pakai lagi kan gitu kan, males juga gitu. Ya kita aja mikir kayak gitu, gimana Tuhan kan gitu. Dan dikasih rezeki berapapun, kadang orang mengeluhkan, ya Allah hidupku gini-gini aja, dapat kok segini-segini aja gitu. Ya sama aja kayak kita kalau mau lebaran gitu, lebaran kita ngasih duit ke keponakan. Kalau kita ngasih duit ke keponakan 2.000 gitu, hari gini anak-anak kecil udah tahu duit itu berapa, dikasih 2.000. Terus keponakan bilang, ya elah bang, kok cuma 2.000 sih hari gini, 2.000 buat apa gitu. Sebel kan kita gitu kan. Boro-boro kita mau ngasih lagi kan gitu. Tapi saat kita ngasih ke keponakan dan keponakan bilang, Alhamdulillah 2.000 abangnya cakep deh, nengnya cantik deh gitu. Kan kita seneng. Dia belum pergi aja kita, udah dan sini gue ganti deh nih yang merah gitu kan.
kita aja manusia punya pemikiran, kita punya hati yang seperti itu, apalagi Tuhan kita gitu. Jadi kayak ya itu sih yang sejauh ini tuh kayak menjadi dasar persisten yang aku jalanin gitu. Karena aku percaya bahwa Allah itu nggak pernah salah memilih gitu, dan kita ini dikasih ujian yang besar, artinya kita tuh dipercaya bahwa kita bisa menyelesaikan. Kalau aku mau coklat klasik, mana yang paling recommended, Mbak? Coklat klasik yang recommended semuanya sih, cuman kalau view gunung itu ada di Batu. Kalau mau Batu. cobain super amas ada di Sulfat gitu. Jadi Kalau yang di Batu jalan apa? kalau di Batu itu kan view-nya gunung-gunung, jadi areanya itu dia dikelilingin sama gunung, pegunungan. Kalau di Batu. Kalau Kalau aku tinggal di Ayani. Ayani itu paling dekat mana kalau dari Ahmad Yani? Ahmad Yani itu mana ya Kak? Di Malang, Malang. Belimbing Oh, dekatnya kalau Belimbing yang dari. paling dekat di Sulfat. Oh iya, Surfat paling dekat berarti ya. Betul, betul, Sulfat, betul. di Sulfat. Itu di situ ada Ya. super amas. Kalau Kakak suka pedas, cobain. Oh, no, no, I dislike that spot. Yeah, but my wife like spicy one. Oke, thank you Mbak Lala ya. Ini insightful bisnis dan aku sepakat poin terakhir tadi ya, persisten ya. Saya mau kasih dua kalimat ke teman-teman semua ya. Ini dari hal yang menurut saya penting banget ya. Jadi benar Mbak Lala bilang, semua menghadapi situasi sulit ya. Kadang-kadang kita merasa stressful, burnout gitu. Atau kita membenci detik saat kita menyelesaikan semua masalah. Saya jujur stressful kadang-kadang Mbak. Ngerasain juga burnout gitu ya. Dia kan ngurusin partai dengan berbagai dinamikanya gitu. Saya tadi ketua bidang salah satu partai ya. Terus harus ngurusin di kepala itu ada kan klinik sampah, siapa peduli, Inmed, Impact gitu, angin digital. Belum lagi ada apa beberapa usaha lain yang kita malah covid care ya, sosial yang kita bantu juga ke masyarakat dan lain sebagainya. Jadi kayaknya kompleks banget gitu. Tapi saat titik-titik nadir itu saya selalu bilang gini, ini buat teman-teman nih. Jadi kita membenci titik itu, tapi itu layak kita lakukan untuk menjalani sisa hidup dengan penuh keberhasilan dan kebermanfaatan. Dan kalau kamu nggak mengejar mimpimu, orang lain akan membayarmu untuk mengejar mimpi. Terima kasih ya Mbak Lala, it's very Terima kasih expensive. banyak. Senang banget bisa ngobrol. Ya, semoga nanti bisa kolaborasi ya. I will reach out Bisa. to you dan kita explore nih apa yang bisa kita collab ke depan. Stay healthy, stay produktif Mbak ya. Salam buat keluarga. Oke. Oke, happy weekend. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.